Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah faqala ayyuhan nas tubu ila Allahi qabla an tamutu wabadiru bil a'mali salihah qabla an taghtasilu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum tas'adu wa aktiru as-sadaqah turzaku wa'muru bil ma'rufi tuhsinu wanhau 'anil munkari tunsaru. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna iblisa hina uhbita ilal ardi qala wa izzatika wa jalalika la azalu awi ibna adam ma dama ruhu fi jasadihi faqala ar-rabbu wa izzati wa jalali la amna'uhu at-taubah ma lam yatagharghar bi nafsihi. Wa qala akhar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man taba qabla al-ghargharati taballahu alaihi. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita lanjut majelis ta'lim kita dengan judul insyaallah ini menyangkut tentang taubatnya seorang pelacur. Di dalam bab taubat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari bala malapetaka, dimudahkan segala urusannya, diistiqamahkan dalam ibadah, iman dan takwanya kepada Allah, dan semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita meninggal dunia husnul khatimah, dimasukkan surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Ini merupakan fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah yang memerintahkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah?
wahai sekalian umat, wahai termasuk kita semua, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian meninggal dunia. Kita, di antara kita nggak tahu. Mungkin mohon maaf, bulan depan, atau tahun depan, atau 10 tahun depan, atau 20 tahun yang akan datang, mungkin ada di antara kita yang akan dijemput oleh malakul maut. Oleh karena itu, pesan Rasulullah, bertaubatlah. Jadi kita dianjurkan tiap hari disuruh bertaubat, tiap hari disuruh baca istighfar sebelum ajal menjemput. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan hal yang baik pada hari ini, pada detik hari ini, jangan ditunda-tunda lagi. Karena fakta di dalam kisah, dalam keseharian kita, ketika kebaikan niat yang baik itu ditunda, itu biasanya nggak terlaksana. Ada cerita dulu, kisah orang mau bangun pondok pesantren. Ya, gambar sudah jadi, kemudian duitnya sudah ada, bahan sepali sudah datang, tapi nggak tahu niat baik ini ditunda, akhirnya kena musibah. Yang terjadi nggak terlaksana itu kebaikan. Makanya ketika kita mempunyai kebaikan, jangan ditunda lagi. Hari ini kalau bisa, mampu aja dilaksanakan, digawe aja. Makanya pesan Rasulullah, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Yani bertaubatlah, atau bahasa keterangannya itu, gawilah kebaikan itu kepada Allah sebelum kalian itu meninggal. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian meninggal dunia. Kemudian dilanjut, qala Jabir bin Abdullah, diceritakan, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridai kepada keduanya. Khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah. Jadi ini isi kandungan khutbahnya Rasulullah. Yaumal Jum'ah, pada hari Jum'ah. Nah, ini peringatan ibu yang punya suami, yang mohon maaf, yang koler-koler Jum'atan, sampaikan ya, man tarokal jumu'ati salasatan mutawaliyatan kutiba minal munafikin. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut, untuk khusus laki-laki ya ibu, ini ibu-ibu nggak masuk di sini, khusus ibu-ibu. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut, maka kutiba minal munafiqin. Orang yang 3 kali Jumat berturut-turut, nggak Jumatan tadi, ditulis oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu siapa? Orang-orang munafik itu orang calon penghuni neraka sudah. Hati-hati. Kalau ayah abahnya koler-koler, ya mohon maaf, kenapa nggak sembahyang? Hujan, alasan kan? Kenapa nggak sembahyang? Jauh benar. Padahal mohon maaf, sepeda tinjak ada, sepeda motor ada, mobil ada, awak sehat. Nah, apalagi alasannya? Nah, itu kada boleh yang demikian itu. Faqala, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ini dalam isi kandungan khutbahnya. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian semua
meninggal dunia. Jadi isi kandungan khutbah itu berwasiat, disuruh lakasih sudah bahasanya itu. Sholat jangan menunggu kena belum tentu umur masih ada. Yang muda belum tentu umurnya sampai tua. Yang tua menghadang aja lagi, malakutul maut datang apalagi ditunda. Kita ini tidak tahu ibu. Mungkin sudah sering sekali ibu-ibu itu melihat tiba-tiba aja orang itu meninggal. Yang biasa hadir di majelis ta'lim ilmu, meninggalnya pas nonton majelis ta'lim, hadir di dalam majelis ilmu. Yang biasanya ma'unjun, ada kisahnya loh yang baru-baru, waktu ma'unjun ada binatang buas, muhanya ini dicakar, habis. Ada yang baru-baru ini Bu ya. Kebiasaannya apa? Ma'unjun, ujarnya. Berita bujurnya kada tahu, berita yang tersebar ma'unjun. Wallahualam, sembahyang kada orangnya itu kebiasaannya apa, pada meninggalnya ya pada saat itu juga. Belum melihat di profil orang itu hampir separuh hilang mukanya itu, dicakar binatang buas. Binatang buas ini belum nggak tahu apakah singa, apakah macan, apakah beruang, yang nyata mukanya hampir habis dicakar. Biasa yang main olahraga ada yang menendang, begitu menendang mati juga. Biasa main tenis, main raket, ada juga yang meninggal begitu. Yang paling sadis itu meninggal di tempat pelacuran. Kenapa? Sudah tua, hendak juga main mendatangi tempat pelacuran, minum obat kuat, overdosis, mati di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Moga kita semua dijauhkan daripada perbuatan itu. Makanya kita semua syukur alhamdulillah masih ada umur, ringan melangkahkan kaki, niat lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, kita hadir di majelis ilmu. Betapa baru untungnya orang yang mau hadir. Kenapa? Banyaknya makhluk yang kita lewati sebagai saksi hidup. Oh, ibu-ibu ini hadir di majelis ta'lim. Gak ada yang namanya apa itu di dalam majelis ta'lim ini yang ada dosa. Dosanya luntur, disaksikan. Itu ada ayam, ada kambing, ada kucing, ada pohon yang bergoyang, ada hari, ada udara, baju yang nempel. Ini semuanya jadi saksi kehadiran kita di majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, niat lillahi ta'ala. Jadi pesan Rasulullah, bahasa kasarnya, lah kasih beribadah, beramal baik sebelum ajal jemput kita semua. Karena kita semua pasti diintai dengan yang namanya kematian. Wabadiru bil a'mali shalihah qabla an taghtasilu. Nah, pesan Rasulullah, lah kasih beramal yang baik sebelum kalian sibuk. Nah, kondisi yang kayak begini longgarnya itu dimanfaatkan untuk beramal soleh. Hatinya bertasbih, mulutnya berkomat kamit, tangannya dimanfaatkan memutar tasbih. Ya kita mohon maaf, Katolik, kita melihat di kampung-kampung negara orang, ini sudah sibuk dengan gencatan senjata, nggak aman lagi, ibadah nggak bisa lagi, guring nggak ada nyenyak lagi. Kenapa? Guring di dalam rumahmu sih, rumahnya dibom orang, karena kenyataannya bangunan banyak yang hancur sudah di Palestina. Sudah nggak nyenyak lagi tidur, mau makan disediai sate, gulai, iwak kering, nggak enak lagi. Kenapa? Kondisinya sudah bahaya. Nah, kita yang lagi kondisi aman, manfaatkan kita untuk bil a'mali shalihah dengan melakukan beberapa amal soleh. Qabla an taghtashilu, sebelum kalian itu sibuk. Ada waktunya ibu kadang menantu sibuk haur di dapur, tamu banyak, cucian banyak. Nah, kada sempat lagi di situ, keteteran. Ini mumpung sekarang kondisi sehat segar bugar,
ujar Rasulullah, badiru, lakasi akan, dilekasi untuk beramal yang bagus. Kemudian dilanjut, wansilu alladzi bainakum wa baina rabbikum tas'adu, ujar Rasulullah, dan sambunglah silaturahim di antara kalian. Ya, sambunglah silaturahim di antara kalian. Kami berpesan benar, jangan sampai ibu di antara kita yang hidup bermasyarakat bersampingan punya salah sama kawan, punya salah sama tetangga. Karena mohon maaf, amal kita akan menjadi jurang pemisah manakala kita masih ada salah sama tetangga. Jangan sampai, karena jelas sudah la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasata ayyamin. Tidak halal, tidak boleh, bahasa kasarnya haram. Kita ini meninggalkan saudara di atas 3 hari. Saudara itu siapa? Al-muslimu li muslimin ikhwatun. Orang Islam satu kepada orang Islam yang lain adalah saudara. Jadi kita seberata ini saudara. Saudara dalam seagama. Jangan kita ini merasa paling bengkeng, paling sugih, paling harat seumpama. Jangan sampai. Perasaan yang paling itu iblis yang punya. Masa? Mana buktinya? Iya. Iblis itu ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, ucapnya iblis, padahal Allah yang menyuruh, khalaqtun nar wa khalaqtahu min tin. Bahasa kasarnya kita, indah wahai Tuhan, ulun indah sujud sama Nabi Adam. Ulun ini diciptakan dari api, inya dari lumpur. Masa ulun sujud? Nah, bahasa yang sok angkuh itu, bahasa itu sifat iblis. Jadi mohon maaf, diri pribadi ini jangan merasa terhormat apabila ada salah sama orang. Karena umur kita nggak panjang, ketika kita sudah meninggal dunia, kita nggak bisa lagi bermaafan. Jadi kalau kita disalahikah, atau kita yang menyalahikah, atau disalahikah, alangkah baiknya yang paling bagus minta maaf. Kita minta maaf dulu. Baik kita yang punya salah atau kita yang disalahi orang. Ketika kita sudah minta maaf, lalu orang indah ulun, kan memaafkan sidin pang membuat gini. Berarti yang minta maaf ini lepas sudah tanggung jawabnya. Tinggal sidin aja urusannya. Kita sudah minta maaf sama sidin seumpama. Tapi sidin kadang mau memaafkan, bahkan tangan yang diulurkan ditapaknya. Indah ulun bermaafan sama mian. Berarti lepas tanggung jawab kita. Walaupun kita ini kita yang menyalahi, tapi kita sudah insaf. Datang sama orang, sudah minta maaf. Sidin mungkin terlalu sakit hati pada saat nakal-nakalnya atau pada saat dulu disakiti apakah seumpama. Nah, orang ini insaf datang minta maaf, saking sariknya sidin ditampaknya kan. Indah memaafkan pian. Nah, orang yang demikian walaupun pernah berbuat salah, kayak apakah kesalahannya? Sudah insaf, minta taubat, minta maaf, ditapak. Walaupun yang datang ini minta maaf, walaupun yang datang ini membuat salah, tapi karena ditapak kada diterima, gugur kewajiban minta maafnya, gugur sudah. Tinggal sama Allah aja lagi. Makanya kita jangan bahasa kita ini egois. Egois itu mementingkan diri sendiri, merasa terhormat, merasa tersanjung, merasa mulia, merasa harat, merasa berduit, merasa sugih, merasa putih, merasa bengkeng dan lain sebagainya. Itu bagian gumpalan daripada percikan sifat iblis. Jangan diumpati. Kita ini di hadapan Allah sama. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bagaimana cakep, tampan, bengkeng bentuk wajah kita. Dan Allah juga tidak memandang bagaimana bentuk jasad kita. Yang dipandang walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang dipandang, dilihat oleh Allah hatinya. Jadi yang sugih, yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang hitam, yang putih, kampung Arab, kampung Madura, kampung Jawa, mau Bugis, apapun jenis
jenis sukunya di hadapan Allah itu sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling in akramakum 'indallahi atqakum. Yani orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang beriman, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk tidak menyimpang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mulia. Kemudian wa baina rabbikum tas'adu. Jadi perintahnya Rasulullah tadi, sambunglah silaturahim di antara kalian semua dan sambung pula lah hubungan di antara Tuhan kalian. Tas'adu, maka kalian akan beruntung. Ini sebetulnya bocoran. Apa sih supaya kita beruntung ibarat soal itu? Apa kira-kira kita beruntung? Nah, ini dijawab sudah sama Rasulullah. Kalau kita mau menyambung hubungan silaturahim sesama manusia, membangun hubungan baik dengan Allah, maka hadiah yang akan Allah berikan, tas'adu, kalian akan beruntung. Di mana? Fid dini wad dunya wal akhirah. yakni dalam agama, dunia, dan akhirat kita akan beruntung. Berarti kata kuncinya bersilaturahim kita sesama. Jadi la dharara wala dirara. Kalau dipukul sakit, jangan memukul orang. Kalau dikesah orang kada mau, jangan mengkesah orang. Atau ya, kalau mau hendak menyakiti orang, dicoba-coba kita berdulu. Ya, kalau hendak dimuliakan orang, ya muliakan dulu orang itu dimuliakan dulu, baru kita dimuliakan orang. Kemudian, wa'mtiru as-sadaqah turzaku, dan perbanyaklah bersedekah. Kata Rasulullah, kalau orang banyak bersedekah itu turzaku, maka kalian akan bertambah rezekinya. Jadi istilah sedekah itu zada wa nama. Jadi sedekah itu akan enggak tambah habis, tapi tambah banyak. Akan bertambah, tambah berkah. Makanya mohon maaf, ibu yang punya anak, putra putri yang ikhlas membiayai putra putrinya, itu urusan rezeki rasanya tambah lancar. Ya, kalau kita pribadi aja rasanya nih, waktu bujang sama punya anak di pondok, rasanya mencari rezeki lebih mudah. Allah beri kemudahan kalau ada istri, ada anak yang mau sekolah. Karena apa? Ikhlas membiayai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencariakan jalan keluarnya. Makanya gambaran di dalam hadis, orang yang bersedekah sedikit di jalan Allah itu bagaikan orang bersedekah sebesar gunung Uhud yang disedekahkan di jalan Allah. Jadi sedikitnya kita bersedekah di majelis ta'lim, bersedikit betul kita bersedekah sedekah orang itu nilainya mungkin cuma 1.000, 100.000, 10.000 atau 50.000, 200.000 atau mungkin 1 juta. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya itu. Karena gambaran dalam hadis orang yang bersedekah tadi di majelis ilmu itu bagaikan seperti bersedekah sebesar gunung Uhud yang berubah menjadi emas seketika itu, lalu disedekahkan jalan Allah. Jadi menjadi mulia, luar biasa. Jadi besar nilainya sedekah itu. Terlalu kecil yang kita keluarkan, tapi di sisi Allah itu ternilai begitu agung dan mulianya. Kemudian wa'muru bil ma'rufi tuhsinu, dan perintahkanlah dengan perkara yang baik, tuhsinu, maka kalian akan terbentengi. Artinya apa? Kita semua mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Dimulai dari mana? Ibda binafsik. Kalau kita sebagai orang tua, itu yang dituntut lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi untuk
dakwah yang dituntut kita sebagai orang tua itu memberi contoh perilaku lebih bagus daripada muntung wara. Artinya apa? Mohon maaf, ada seorang ayah begini, ikut naik ke masjid sudah sore, tapi abahnya tidak mau. Kenapa? Hendak nonton bola. Jadi lisannya abahnya itu kada bagus. Semestinya abahnya memberi contoh dulu. Abahnya tuh lah ke masjid, secara otomatis anak ini akan berpikir, abah ke masjid masa kita kada. Nah, makanya dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi lisan perbuatan atau memberi contoh itu lebih bagus daripada mulut. Makanya seorang penceramah, seorang ustadz, seorang dai itu dituntut harus bisa, kalau bisa digawe dulu baru disampaikan ke orang. Nah, itu yang bagus. Berusaha. Jadi makanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi kita berwasiat untuk diri seorang dan untuk kaum muslimin semuanya. Jadi ibu sebagai orang tua, alangkah baiknya memberi contoh yang bagus. Subuhnya ibu bangun sembahyang tahajud dulu, kalau bisa dibanguni anaknya. Kalau belum sampai umur, okelah, waktu adzan dibanguni. Sengantuk-ngantuknya kayak apa? Dibanguni. Jadi dengan ibu kita sebagai orang tua memberi contoh dulu, sudah kondisi berjilbab untuk pakai makena, yang sebagai abah sudah berwudu habis tahajud membanguni anak. Jadi anak begitu terbangun, abah sudah sembahyang tadilah tahajud, kita belum lagi. Nah, jangan, ya mohon maaf, orang tuanya, abah sama mamanya, kada ada yang bangun subuh, anak koler lagi itu. Makanya, nah setidaknya kita orang tua, anak disuruh belajar, mungkin ngaji TPA kalau sore, ngaji di mana yang disenangi, kemudian disekolahkan, disuruh hal-hal yang baik. Ketika anak ini melakukan suatu hal yang menyimpang, ibu yang bertindak. Ulun berpesan ibu, kalau bisa punya anak putra putri, dicek ibu HP-nya. HP-nya dicek. Mohon maaf, kemarin ada kisah cerita dokter ini bu, dokter psikolog. Anak itu usia 11 tahun, bebadahnya itu karena orang tuanya sibuk di luar, umpat neneknya, abah mamanya itu nggak ada. Karena sibuk, anak ini dititipkan neneknya. Kemudian sama neneknya izin, nek, ulun pamit belajar sama kawan di wadah kawan. Itu beberapa hari. Nggak tahunya di rumah itu laki-laki 2, perempuan 2, umurnya baru 11 tahun. Karena neneknya khawatir dan sebagainya, dibawalah si anak ini ke dokter ahli psikolog. Singkat dicerita, awalnya ditanya masalah, mohon maaf, masalah seks atau masalah intim ibu ya, ditanya. Itu awalnya nggak mengaku. Singkat dicerita, kesimpulan dialog, tanya jawab, umur 11 tahun anak ini sudah berbuat hubungan suami istri. Na'udzubillah min dzalik, gara-garanya HP. Nah, itu anak kenal di Facebook, berkenalan dan lain sebagainya. Dokternya berpesan, nak, kamu masih belia, masih di bawah umur, masih panjang masa depan, masih harus sekolah dan sebagainya. Jangan diulang nak lah. Mohon maaf lah, nyaman ya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kalau sudah kayak begitu? Umur 11 tahun tahu hubungan kayak gitu nyaman katanya. Bahaya ini. Makanya ibu mohon maaf kalau bisa coba dicek ibu lah HP-nya anak itu. Siapa tahu ada hubungan yang tidak baik. Kita sebagai orang tua, sebagai remnya orang tua. Setidaknya dinasihati kalau memang ada sudah sampai umurnya, kalau memang
pengen nikah, dikawinkan saja. Karena kita sebagai orang tua. Nah, memerintahkan yang baik, ya, itu tuhsinu akan menjadi benteng api neraka nanti. Ya, menyampaikan ke anak, famili, kerabat, cucu, menyampaikan yang bagus, itu tuhsinu akan menjadi benteng api neraka. Wanhau 'anil munkar tunsaru, dan cegahlah diri kalian semua dari perbuatan mungkar. Tunsaru, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemelutnya kelak di hari kiamat. Jadi kita dilarang daripada perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar itu suatu perbuatan yang menyimpang syariat Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa hina uhbita ilal ardi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sesungguhnya iblis ketika diturunkan ke bumi, qala, iblis ini mengatakan, wa izzatika wa jalalika, wahai Tuhan, demi kemuliaan dan keagunganmu, la azal aghwi ibna Adam, aku nggak akan berhenti untuk merayu, membujuk, menggelincirkan anak keturunan Nabi Adam, termasuk kita semua. Madama ruhu fi jasadi, selagi ruh itu masih di dalam kandung badan. Jadi kita ini, ibu, menjadi musuh iblis, musuh syaitan. Selagi nyawa ruh kita masih di kandung badan, kita ini akan menjadi musuhnya iblis. Ujar iblis kayak begitu. Selalu membujuk dan berusaha akan menggelincirkan imannya. Faqala ar-rabbu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la amna'uhu at-taubah ma lam yatagharghar bi nafsihi, bahwasanya aku tidak akan melarangnya untuk bertaubat selagi nyawa masih sampai di tenggorokan. Artinya apa? Sebesar dosa apapun umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu taubatnya diri kita semua selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Selagi masih ada nyawanya, kita ditunggu. Jadi yang pernah berbuat dosa, jangan menyesal untuk tidak bertaubat, tapi bertaubatlah. Sebesar apapun dosa kita, ditunggu oleh Allah. Sampai kapan? Sampai nyawa terlepas dari jasad. Ditunggu oleh Allah. Wa an Muhammad bin Abdullah As-Sulami, dari Muhammad bin Abdullah As-Sulami, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, jalastu ila nafarin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku duduk di dalam golongan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di kota Madinah. Wa qala rajulun minhum, kemudian salah seorang laki-laki sahabat mereka, ya, itu ada yang mengatakan, minhum diantaranya mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mengatakan, man taba qabla mautihi bi nisfi yaumin, barang siapa bertaubat sebelum kematiannya separuh hari, taballahu alaih, maka Allah telah menerima taubatnya. Artinya dalam sehari ini ya, dosanya sudah luar biasa, setinggi gunung atau setinggi apa besarnya, sebelum ini, kata Rasulullah, sebelum separuh hari atau sebelum siang, ya, itu taubatnya Allah terima. Wa qala akhar, dalam riwayat lain, dalam perkataan lain, Rasulullah bersabda, sahabat mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man taba qabla al-ghargharati taba Allahu alaihi. Nah, dalam riwayat lain atau dalam perkataan lain, kata Rasulullah, barang siapa yang bertaubat sebelum nyawa ini sampai di tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya diri seorang hamba. Ini, ya, sudah niat bulat mau bertaubat, hanya
Apa itu? Hanyar meninggal itu taubatnya sudah diterima oleh Allah. Mudahnya umat Rasulullah diberi kemudahan. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala belum sempat ulun membacakan kisah taubatnya seorang pelacur. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, insyaallah Selasa 2 minggu yang akan datang, insyaallah Selasa Dudi Ustadz Khairuddin. Nanti insyaallah kita lanjut. Ini judulnya insyaallah taubatnya seorang pelacur. Ulun tadi membahasakan, menjelaskan tentang taubat dulu, hanya kisah, tapi nggak taunya waktunya sudah habis. Tapi insyaallah kita berdoa, berniat aja, niat yang baik, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kita semua, kita bisa hadir lagi pada majelis ta'lim 2 minggu yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini ahwil hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.